Selamat pagi dan shalom. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kita satu minggu telah berlalu. Hari ini kita berada pada minggu yang kedua di bulan yang kedua di tahun 2023. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, baik itu berkat secara jasmani pun secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang saya telah pilih dari surat Yohanes yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya. Atau 3 Yohanes ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari Bapak Ibu kita perhatikan, saya bacakan firman Tuhan. 3 Yohanes dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, karena ini hanya satu pasal. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari mereka. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Amin atas bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita belajar satu pokok, hidup dalam kebenaran. Ya. Hidup dalam kebenaran.
setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Surat Yohanes yang ketiga ini itu ditujukan kepada seorang yang bernama Gaius. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru ada beberapa orang yang bernama Gaius. Nama Gaius adalah nama yang cukup terkenal di dalam kekaisaran Romawi. Kita mendapatkan ada 4 orang yang bernama Gaius. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-4, ada nama Gaius yang berasal dari Derbe, di mana ia bersama dengan Paulus dalam perjalanan ke Makedonia. Saat itu Paulus bersama dengan Gaius dalam perjalanan ke Makedonia itu menuju ke Troas. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-29, di mana Gaius yang menjadi teman Paulus yang mengalami penganiayaan di Efesus. Kemudian dalam Roma pasal 16 ayat 23, Gaius yang pernah dibaptis oleh Yohanes. Dan dalam bacaan kita, surat 3 Yohanes ini ditujukan kepada Gaius, seorang yang hidup dalam kebenaran. Jadi si penerima yang menerima surat 3 Yohanes ini adalah Gaius. Sangat jelas tercatat dalam bacaan kita bahwa ia adalah orang yang sudah hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang benar, bukan hanya di mata manusia, tetapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Lalu apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran? Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran, bahagian yang pertama dalam ayat yang ke-5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Iya. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah mereka peduli terhadap pekerjaan Tuhan, bertindak sebagai orang yang percaya. Orang yang bertindak sebagai orang yang percaya adalah orang, salah satu buktinya adalah mereka peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Sudah pasti bahwa orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang tahu tentang kebenaran itu sendiri dan mau melakukan kebenaran itu. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mau melakukan kebenaran itu. Ini adalah tindakan orang-orang percaya, peduli terhadap pekerjaan Tuhan, atau memperhatikan pekerjaan Tuhan.
sekali lagi kehidupan orang yang mengenal kebenaran. Orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, orang yang peduli terhadap pelayanan, adalah orang yang sudah merasakan bahwa dirinya, pribadinya adalah milik Kristus, bukan miliknya sendiri. Gaius adalah seorang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Dan cara hidup dalam kebenaran itu dimanifestasikan, disalurkan, dinyatakan, diwujudkan dalam bentuk di mana ia peduli terhadap pelayanan. Ia peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ada kata saudara-saudara. Ini kesaksian Yohanes dan juga kesaksian orang-orang banyak bahwa Gaius memperhatikan kehidupan saudara-saudara. Siapakah saudara-saudara? Saudara-saudara di sini adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka adalah para penginjil yang diutus ke jemaat di mana tempat Diotrephes menjadi anggotanya. Gaius memperhatikan, Gaius peduli kehidupan para penginjil atau misionari. Ia peduli karena orang-orang yang menginjili, orang-orang yang memberitakan Injil itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapat apa-apa dari orang lain kecuali dari Gaius. Baik itu kebutuhan mereka dan segala macam sehubungan dengan pelayanan yang dilakukan. Gaius sungguh peduli mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yohanes memuji Gaius karena ia telah berbuat segala sesuatu, atau ia rela berkorban kepada para hamba-hamba Tuhan atau para penginjil. Ia memberi tumpangan. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa berbuat segala sesuatu. Artinya Gaius melakukan segala sesuatu, berbuat segala-galanya. Banyak hal yang ia lakukan. Ia berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Lalu alasan mengapa kita harus peduli kepada pekerjaan Tuhan? Dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari mereka. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius
semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang Dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Amin atas bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita belajar satu pokok, hidup dalam kebenaran. Ya. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Surat Yohanes yang ketiga ini itu ditujukan kepada seorang yang bernama Gaius. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru ada beberapa orang yang bernama Gaius. Nama Gaius adalah nama yang cukup terkenal di dalam kekaisaran Romawi. Kita mendapatkan ada 4 orang yang bernama Gaius. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-4, ada nama Gaius yang berasal dari Derbe, di mana ia bersama dengan Paulus dalam perjalanan ke Makedonia. Saat itu Paulus bersama dengan Gaius dalam perjalanan ke Makedonia itu menuju ke Troas. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-29, di mana Gaius yang menjadi teman Paulus yang mengalami penganiayaan di Efesus. Kemudian dalam Roma pasal 16 ayat 23, Gaius yang pernah dibaptis oleh Yohanes. Dan dalam bacaan kita, surat 3 Yohanes ini ditujukan kepada Gaius, seorang yang hidup dalam kebenaran. Jadi si penerima yang menerima surat 3 Yohanes ini adalah Gaius. Sangat jelas tercatat dalam bacaan kita bahwa ia adalah orang yang sudah hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang benar, bukan hanya di mata manusia, tetapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Lalu apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran? Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran, bahagian yang pertama dalam ayat yang ke-5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Iya. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah mereka peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Bertindak sebagai orang yang percaya. Orang yang bertindak sebagai orang yang percaya adalah orang, salah satu buktinya adalah mereka peduli terhadap pekerjaan Tuhan.
sudah pasti bahwa orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang tahu tentang kebenaran itu sendiri dan mau melakukan kebenaran itu. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mau melakukan kebenaran itu. Ini adalah tindakan orang-orang percaya, peduli terhadap pekerjaan Tuhan, atau memperhatikan pekerjaan Tuhan. Inilah hidup, sekali lagi kehidupan orang yang mengenal kebenaran. Orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, orang yang peduli terhadap pelayanan, adalah orang yang sudah merasakan bahwa dirinya, pribadinya adalah milik Kristus, bukan miliknya sendiri. Gaius adalah seorang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Dan cara hidup dalam kebenaran itu dimanifestasikan, disalurkan, dinyatakan, diwujudkan dalam bentuk di mana ia peduli terhadap pelayanan. Ia peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ada kata saudara-saudara. Ini kesaksian Yohanes dan juga kesaksian orang-orang banyak bahwa Gaius memperhatikan kehidupan saudara-saudara. Siapakah saudara-saudara? Saudara-saudara di sini adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka adalah para penginjil yang diutus ke jemaat di mana tempat Diotrephes menjadi anggotanya. Gaius memperhatikan, Gaius peduli kehidupan para penginjil atau misionari. Ia peduli karena orang-orang yang menginjili, orang-orang yang memberitakan Injil, itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapat apa-apa dari orang lain, kecuali dari Gaius. Baik itu kebutuhan mereka dan segala macam sehubungan dengan pelayanan yang dilakukan. Gaius sungguh peduli mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yohanes memuji Gaius karena ia telah berbuat segala sesuatu, atau ia rela berkorban kepada para hamba-hamba Tuhan atau para penginjil. Ia memberi tumpangan. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa berbuat segala sesuatu. Artinya Gaius melakukan segala sesuatu, berbuat segala-galanya. Banyak hal yang ia lakukan. Ia berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Lalu alasan mengapa kita harus peduli kepada pekerjaan Tuhan. Ayat 6. Kita peduli pekerjaan Tuhan karena itu adalah perbuatan yang baik. Itu adalah perbuatan yang terpuji di hadapan Tuhan. Peduli pekerjaan Tuhan adalah merupakan perbuatan yang berkenan kepada Allah, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hidup dalam kebenaran.
Umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidup dalam kebenaran, sudahkah kita peduli terhadap pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita berkorban? Sudahkah kita memikirkan akan pekerjaan Tuhan? Kesempatan terbentang luas di depan kita bersama. Ada beberapa program yang telah kita programkan secara khusus di tahun ini. Mari Bapak Ibu, bukalah hati kita. Mintalah pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memikirkan, dimampukan untuk mengangkat. Ada kerelaan dalam hidup kita untuk peduli pekerjaan Tuhan. Buktikanlah bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dengan peduli pekerjaan Tuhan. Amsal 14 ayat 23. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Di saat kita berkorban karena pekerjaan Tuhan, kita tidak rugi. Iya, kita tidak akan rugi. Tetapi percaya janji Tuhan bahwa dalam setiap jerih lelah kita, dalam setiap jerih payah kita, itu ada keuntungan. Bukan manusia yang memberi janji, bukan manusia yang memberi jaminan, tetapi yang berjanji adalah Dia yang kita layani. Dalam pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iya. Kita harus berdiri teguh dalam memikirkan dan mengangkat pelayanan Tuhan. Jangan kita goyah. Berbuat yang benar sudah pasti ada tantangan. Iya. Melayani Tuhan, kita bisa korban perasaan, korban banyak hal. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa? Janji Tuhan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, jerih payah kita Tuhan perhitungkan. Iya. Nah, kau bahasa Toraya, ya tu desobo iyo talan pengkarangan na puang natua tak ena lalu salah. Tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semua yang kita lakukan. Dan Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita korbankan. Kemudian, bahagian yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran. Ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12, memiliki reputasi yang baik. Ya. Memiliki reputasi yang baik. Perbuatan yang baik. Itulah yang menyebabkan seseorang dikenal baik. Hubungan dengan sesama baik. Ada juga orang yang terkenal karena kejahatan. Kita dapat melihat dalam bacaan kita ada nama Demetrius dalam ayat yang
yang ke-12 tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Yohanes pun memuji, bukan hanya Gaius yang dipuji, tetapi juga Demetrius. Kemungkinan besar Demetrius adalah yang mengantar kelompok misionari, yang mengantar para penginjil saat itu dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Dan kemungkinan besar juga dia yang membawa surat ini kepada Gaius. Tapi yang jelas dalam ayat yang ke-12 bahwa dia dikenal sebagai orang yang baik. Bukan hanya Yohanes yang mengenal dia sebagai orang yang baik, tetapi itu melalui kesaksian orang banyak. Artinya bahwa Demetrius ini, ia memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hubungannya dengan sesama itu begitu baik. Ia sudah memberi contoh yang baik kepada jemaat, kepada sesama. Ia menjadi teladan yang baik. Itu yang dimiliki oleh Demetrius. Dan inilah bukti orang yang hidup dalam kebenaran. Dimanapun ia berada, ia senantiasa menjadi saksi yang baik. Ia menjalin hubungan dengan sesama dengan baik. Dan ini menjadi contoh bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Kalau kita melihat dalam pertama Timotius pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bukan hanya ditujukan kepada Timotius, tetapi kepada kita semua, bahwa mari dalam hidup ini kita menjadi contoh, menjadi teladan yang baik melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui kesucian hidup kita. Jadilah teladan yang baik. Dan itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, tidak sama halnya dengan seorang yang dalam bacaan kita ia memiliki ambisi yang negatif. Ya, ia memiliki ambisi yang negatif. Ada nama Diotrephes, seorang yang berambisi, seorang yang berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu. Ia ingin menjadi orang yang terkemuka. Itu Diotrephes. Ia seorang yang bersifat diktator. Kemudian ia seorang yang sombong. Dan terlihat juga dalam bacaan kita bahwa Diotrephes
Efes, ia mencegah para penginjil, melarang penginjil masuk ke wilayahnya saat itu. Dan juga dikatakan bahwa seorang yang melontarkan kata-kata yang kasar, ya, bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki oleh Gaius, sifat yang dimiliki oleh Demetrius. Diotrephes tidak menjadi contoh yang baik di tengah-tengah jemaat. Ia mau bekerja dengan mencari nama. Itu motivasinya untuk bekerja, supaya ia terkenal, supaya ia mendapat pujian, supaya ia mendapat perhatian dari orang banyak. Itu motivasi Diotrephes. Tidak sama halnya dengan Demetrius dan Gaius. Karena itu umat Tuhan, mari dalam kehidupan kita, bahwa sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, buktikanlah dalam perjalanan hidup kita. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mari dalam hidup kita bersama, kita tetap memiliki reputasi yang baik dimanapun kita berada. Jadilah garam, jadilah terang dunia, jadilah contoh yang baik, jadilah teladan, baik itu melalui tingkah laku kita, melalui tutur kata kita, sikap kita. Dimanapun kita berada, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Firman Tuhan singkat bagi kami. Biarlah firman-Mu ini Bapa, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mampu melakukannya. Sebagai orang yang tahu dan hidup dalam kebenaran, kami dapat melayani Tuhan. Kami memiliki sikap yang baik dimanapun kami berada, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan dalam hidup kami. Berkati persekutuan kami ini Bapa, sehingga melalui persekutuan kami akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin ibadah.